Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gusdiansyah, NIM 1825022. Saya dari program studi manajemen semester 5. Baik, video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Purwantoro MSI. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian riset, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Riset merupakan proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menentukan dan menafsirkan dan mengkaji suatu fakta. Jadi penelitian itu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh suatu fakta atau kebenaran dari suatu hal yang masih belum teruji kebenarannya atau belum ditemukan fakta-faktanya. Sementara tujuan dari penelitian yaitu ada dua. Yang pertama adalah tujuan eksploratif. Tujuan eksploratif ini untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya kita ingin mengetahui manfaat dari sebuah jeruk. Karena belum ada yang mengetahuinya, maka kita coba untuk menelitinya. Apa manfaat dari buah jeruk ini? Oh, ternyata buah jeruk bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Ternyata bagus untuk menjaga imun kita saat cuaca kurang baik. Seperti itu. Kemudian ada tujuan untuk pengembangan. Penelitian sendiri bertujuan untuk mengembangkan atau menggali lebih dalam atau mengembangkan penelitian atau pengetahuan yang ada. Maksudnya di sini adalah mengembangkan kembali penelitian yang sudah ada. Kemungkinan masih ada fakta-fakta baru dari penelitian yang sudah ada tersebut, namun belum ditemukan oleh peneliti terdahulu. Seperti itu. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri ini untuk memperoleh keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah selesainya penelitian. Misalnya tadi buah jeruk tadi, kita teliti bahwa buah jeruk ini bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Wah, ini pasti menguntungkan bagi pihak-pihak seperti perusahaan obat, mungkin perusahaan pembuat vitamin. Ini bisa menjadi sebuah terobosan baru bagi mereka melalui penelitian yang kita buat. Untuk pertanyaan yang kedua adalah mengapa kita harus menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar? Dari pertanyaan ini dapat kita jawab karena dari masalah itulah akan dimulainya sebuah penelitian, dan penelitian ini tidak boleh keluar dari masalah yang sudah ditetapkan. Setidaknya peneliti mendapatkan hasil yang bisa menjelaskan masalah tersebut. Jadi masalah yang tepat ini sangat penting ya untuk peneliti, karena dengan masalah tadi penelitian yang kita buat bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, baik itu untuk peneliti sendiri, baik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan masalah. Apa itu masalah? Masalah itu adalah suatu hal yang menimbulkan pertanyaan dan memerlukan sebuah pembuktian dan kebenaran. Contohnya masalah di dalam manajemen itu banyak permasalahannya. Contohnya karyawan yang mendapatkan sebuah reward, pekerjaannya akan lebih bagus dan memberikan loyalitas tinggi terhadap perusahaannya. Ini sebuah masalah di mana reward tersebut dapat memberikan sebuah dampak yang negatif atau dapat memotivasi karyawan. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah benar reward ini memberikan dampak yang negatif? Nah, di sini perlu kita uji dari masalah-masalah ini. Perlu kita uji apakah reward ini benar memberikan dampak dan seberapa besar dampaknya untuk memotivasi karyawan. Seperti itu.
Kemudian masuk pertanyaan nomor 4. Sebutkan sumber-sumber masalah penelitian, kemudian berikan contoh masalah di bidang manajemen. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 akan kita jawab. Sumber-sumber masalah ada beberapa, saya kutip. Yang pertama, sumber masalah berasal dari observasi. Sumber yang paling kaya akan masalah penelitian karena data yang didapatkan bersifat real atau nyata. Observasi kita maksudnya itu langsung terjun ke lapangan mencari masalah. Terjun ke lapangan mencari masalah, meneliti, mengamati bagaimana situasi kondisi. Nah, dari situlah kita memulai untuk mendapatkan masalah untuk diteliti. Kemudian sumber dari deduksi dari teori. Maksudnya adalah penerapan suatu teori terhadap suatu hal yang nyata. Penerapan sebuah teori ini juga harus memerlukan penelitian. Ini bisa menjadi sumber masalah yang baik untuk penelitian. Misalnya teori motivasi. Apa saja menjadi teori motivasi tersebut? Apakah penerapan teori motivasi ini berdampak terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut? Kemudian ada kepustakaan, mengkaji ulang hasil penelitian. Jadi maksudnya mengkaji ulang hasil penelitian ini, penelitian yang sudah ada kita kaji ulang. Apakah masih ada masalah-masalah yang bisa kita teliti dari penelitian yang sudah ada tersebut. Kemudian masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat. Ini masalah sosial banyak sekali kita jumpai di masyarakat, seperti masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah kesenjangan sosial. Ini berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dalam masyarakat, seperti itu. Kemudian sumber masalah dari situasi praktis, keputusan mendesak. Nah, keputusan mendesak ini sering kita jumpai di sebuah perusahaan. Misalnya mereka mengalami sebuah penurunan laba atau berkurangnya laba dari tahun ke tahun. Nah, di sini pemimpin harus berpikir keras untuk menentukan keputusan ini, dan keputusan ini harus diteliti apakah berdampak terhadap penurunan laba ini, apakah dampaknya positif atau dampaknya negatif. Kemudian dari pengalaman pribadi, sumber masalah juga bisa didapat dari pengalaman pribadi, bisa muncul pertanyaan. Pengalaman pribadi bisa memunculkan pertanyaan dan membutuhkan jawaban empiris guna mendapatkan pemahaman. Contohnya, baik untuk dari pengalaman pribadi ini, contohnya kita ambil dari saya sendiri, dimana pada saat kita pergi ke suatu toko atau kita membeli sebuah barang di toko, kemudian kita merasa kurang puas dengan pelayanannya karena mungkin kasirnya agak cuek atau kurang ramah kepada konsumen. Nah, ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah ramah tamah dari penjual atau penjaga toko tersebut terhadap kepuasan pelanggan? Ini pertanyaan yang bisa diteliti dan bisa diukur tingkat pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Lanjut kita ke pertanyaan yang nomor 5, yaitu jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 kita jawab. Yang pertama adalah aktual. Masalah harus aktual. Persoalan yang diteliti masih baru dan berkenaan langsung dengan kepentingan serta situasi saat peneliti dilakukan. Nah, jadi masalah-masalah itu harus aktual atau update, terbaru, masalah-masalah yang terbaru dan masih hangat. Nah, ini sangat baik jika ingin diteliti karena hasil penelitiannya bisa segera digunakan dan bisa langsung diaplikasikan. Kemudian bernilai praktis. Jangan sampai penelitian tidak menghasilkan apapun atau tidak bermanfaat. Jadi penelitian yang tidak bermanfaat bisa kita hindari ya, karena tujuan penelitian adalah untuk mencari suatu manfaat dan suatu kebenaran untuk diterapkan pada suatu masalah yang ada. Kemudian
masalah berada di atas kemampuan peneliti. Seseorang peneliti yang tidak berada di dalam bidang kemampuannya dikhawatirkan penelitiannya akan menyimpang. Ini sangat amat dikhawatirkan ya. Karena contohnya saja apabila peneliti tersebut berada bidang kemampuannya itu di bidang manajemen, tidak mungkin dia meneliti tentang pertanian, bagaimana menghasilkan buah sawit yang sangat banyak dalam satu pohon. Ini tidak mungkin dilakukan, tapi kemungkinan itu tidak tertutup karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kemudian tidak mengandung pro kontra. Tidak mengandung pro kontra ini penelitiannya tidak, hasil penelitiannya tidak mengandung pro dan kontra, apalagi sampai mengandung unsur-unsur politik atau berdampak terhadap orang-orang yang berkepentingan. Nah, kemudian kita masuk pertanyaan nomor 6. Apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Nah, mengenai penelitian sendiri, itu memang penting, hipotesis itu memang penting ya, karena hipotesis sendiri memiliki fungsi untuk mengarahkan kepada fakta-fakta yang berserakan. Dan hipotesis inilah yang akan diuji oleh peneliti. Jadi hipotesis ini penting, kawan-kawan, karena dari teori-teori yang kita masukkan ke dalam penelitian harus ditarik hipotesis. Contohnya hipotesis, meneliti bakso ojolali mengandung boraks, maka kita harus menarik hipotesisnya. Hipotesis sementara yaitu bakso ojolali mengandung boraks. Hipotesis kedua, bakso ojolali tidak mengandung boraks. Nah, hipotesis inilah yang akan diuji oleh peneliti apakah benar atau salah. Baik, pertanyaan nomor 7. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Baik, saya mengutip dari pernyataan Profesor Dr. S. Nasution. Hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, saya mengutip dari menurut Zygmunt tahun 1997 pada bukunya halaman 112. Hipotesis adalah posisi atau dugaan belum terbukti bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena. Jadi hipotesis ini hanya praduga sementara dari seorang peneliti, namun kebenarannya belum terbukti, makanya harus dilakukan penelitian. Baik, untuk pertanyaan nomor 7 sudah kita jawab, lanjut kita nomor 8. Sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Baik, saya sebutkan saja sumber-sumber untuk membuat hipotesis, yaitu ada fakta ilmiah, kemudian kebudayaan yang dimana ilmu atau teori yang relevan dibentuk, kemudian ilmu yang menghasilkan teori yang relevan, kemudian ada analogi, yang kelima reaksi individu terhadap sesuatu. Itu tadi sumber-sumber untuk menghasilkan hipotesis. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 9. Pertanyaan nomor 9, menurut Anda pentingkah pengolahan data itu? Nah, kita jawab. Penting. Menurut saya ini penting ya. Karena bagaimana data bisa disajikan jika tidak diolah? Bagaimana data bisa diukur jika tidak diolah? Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran melalui data yang mentah? Jadi data itu harus diolah. Sama kalau kita mau makan bakwan, tapi yang disuguhkan masih tepung, masih sayuran mentah, masih belum diadon atau belum dibentuk, belum digoreng lagi. Gimana kita masuk memakan, ya kan? Jadi pentingnya untuk mengolah data agar informasinya lebih jelas. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
Interpretasi data. Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk menggabungkan hasil analisis terhadap berbagai pertanyaan, kriteria maupun pada sebuah standar tertentu. Guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seorang untuk mencari jawaban. Baik, contoh dari interpretasi data itu, contohnya seperti ini. Peneliti yang satu meneliti pengaruh harga terhadap minat beli konsumen. Yang peneliti satu lagi meneliti pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Nah, dari kedua peneliti ini, peneliti satu menyatakan bahwa harga itu angka signifikannya sangat baik untuk minat beli terhadap konsumen. Nah, peneliti kedua juga begitu. Kualitas produk sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Nah, datang peneliti ketiga, ini menggabungkan kedua penelitian ini menjadi satu, di mana dia akan menyimpulkan dan menggabungkan hasil kedua penelitian ini menjadi satu. Kemudian menyimpulkan bahwa harga produk ini memiliki signifikan yang lebih besar daripada kualitas produk untuk meningkatkan minat beli dari konsumen. Jadi dari kedua penelitian ini kita dapat mengetahui mana yang harus kita tingkatkan lagi dari penelitian tersebut. Kita dapat meningkatkan harga lagi atau menurunkan harga namun tidak rugi, dan meningkatkan kualitas lebih bagus lagi dengan harga yang segitu, dengan harga yang sesuai, seperti itu. Demikian video untuk ujian akhir semester dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.